Debut Adrian Wibowo bersama skuad Garuda kini mulai dibahas menjelang tim Merah Putih melawan timnas Lebanon. Penampilan memukau Rafael Struwijk bersama skuad U23 kini dinilai layak bersaing di skuad Patrick Kluivert. Sosok Marcelino Ferdinand kini akhirnya bergabung ke klub asal Slovakia sebagai pemain pinjaman dari Oxford United. Update ranking FIFA Timnas menjelang tim Merah Putih kembali tampil di jeda FIFA Matchday ini melawan timnas Lebanon. Timnas Korea Selatan U23 langsung beri ancaman nyata ke skuad Garuda U23 menjelang duel di laga terakhir grup J ini. Syarat skuad Gerald Van Berg lolos ke Piala Asia U23 2026 kini semakin mudah dicapai. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rafael Struwijk terus tampil total bersama skuad Garuda U23 meskipun ia sudah punya banyak cap bersama timnas senior. Meskipun sempat melulu disebut turun kasta, namun sang pemain tetap maksimal dan tidak sedikit pun berkecil hati untuk tampil memukau bersama tim asuhan Gerald Van Berg. Ya, yang terbaru kini akhirnya Rafael Struwijk mengakhiri puasa golnya dengan mencetak gol kelima di timnas Indonesia U23 di menit ke-75 atas timnas Makau, di mana Rafael Struwijk yang telah membela timnas senior itu menerima umpan terobosan panjang dari lini belakang, yang kemudian ia menyelesaikan peluang tersebut dengan sempurna lewat sepakan kaki kanannya. Sontak stadion pun bergemuruh atas terciptanya gol Rafael Struwijk, di mana para supporter ikut merayakan gol tersebut sambil tertawa ria penuh bangga. Ya, dengan kemenangan telak ini, tentu skuad Garuda U23 seakan menjawab kesiapannya untuk menghadapi laga penentu melawan Korea Selatan U23, di mana laga tersebut diprediksi akan berjalan sengit. Hal itu mengingat kedua kubu sama-sama ingin meraih hasil sempurna dan lolos ke putaran final Piala Asia U23 di Arab Saudi. Ya, apalagi timnas Indonesia U23 kini dipastikan hanya bisa lolos ke Piala Asia U23 ini lewat status juara grup, karena tidak mungkin lagi lolos lewat jalur runner-up terbaik. Hal itu diketahui setelah 11 grup yang ada menyelesaikan pertandingan keduanya, dan timnas Indonesia U23 dipastikan tidak akan bisa lolos lewat jalur runner-up terbaik. Hal itu didasarkan pada klasemen runner-up terbaik saat ini. Ya, dari klasemen runner-up, ada 4 tim yang sudah mengoleksi 6 poin, di mana 4 tim tersebut adalah China di grup D, Iran di grup 1, Turkmenistan di grup A, dan juga Yaman di grup C. Kondisi ini membuat timnas Indonesia U23 tidak akan bisa mungkin menembus posisi 4 besar klasemen runner-up. Hal itu karena skuad Garuda Muda saat ini mengoleksi 4 poin dari 2 laga yang dimainkan. Bila menjadi runner-up grup J, maka poin maksimal Indonesia adalah 5 poin. Andai bermain imbang melawan Korea Selatan di laga terakhir, maka jumlah poin itu jelas tidak akan bisa menandingi poin tim-tim lainnya. Karena itu, satu-satunya cara bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U23 adalah dengan mengalahkan Korea Selatan dengan tambahan 3 angka dan mengoleksi 7 poin. Maka timnas Indonesia akan menjadi juara grup J dan lolos ke Piala Asia U23 sebagai juara grup. Sosok pemain baru timnas Indonesia, yaitu Adrian Wibowo, kini dipastikan belum bisa tampil membela timnas Indonesia, di mana PSSI menjamin bahwa pemain Los Angeles itu tidak bisa tampil bukan karena terkendala urusan administrasi. Yang nama Adrian Wibowo diketahui tidak masuk ke dalam daftar pemain di laga timnas Indonesia kontra timnas Taiwan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hal itu disinyalir karena Adrian belum sah 100% untuk bisa memperkuat timnas Indonesia kala itu. Ya, diketahui Adrian tidak melalui proses naturalisasi untuk menjadi WNI karena ayahnya berasal dari Surabaya. Namun kabarnya ayah Adrian kini sudah bukan warga negara Indonesia lagi karena ia memilih memegang paspor Amerika Serikat. Untuk dia tidak ada masalah, tinggal tunggu surat dari Amerika Serikat saja, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Belum tahu apakah bisa bermain atau tidak melawan timnas Lebanon, soalnya surat menyuratnya tetap harus selesai. Ujarnya menambahkan, ya, pemain berusia 19 tahun itu baru tiba di Surabaya sesaat sebelum laga timnas Indonesia kontra timnas Taiwan, di mana ia merupakan salah satu dari total 3 pemain tambahan baru yang dipanggil. Sedangkan sosok Maro Zylstra dan Miliano Jonathans diketahui sudah melakoni debutnya bersama timnas Indonesia kemarin. Sementara Adrian hanya menonton dari tribun bersama sejumlah pemain lainnya yang tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain. Ya, di sisi lain, sosok Adrian Wibowo sendiri sangat berharap bisa segera memperoleh debutnya bersama timnas Indonesia setelah ia hadir menonton skuad Garuda di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Aku berharap segera debut untuk timnas,
kata Adrian di saat ditemui awak media di Mix Zone Stadion GBT. Ya, pada pertandingan itu Adrian terlihat menyaksikan pertandingan skuad Garuda bersama 6 pemain yang tidak masuk ke dalam daftar skuad seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdong, Rogner Orat Manggoyan, dan Ricky Kambuaya. Dalam kesempatan yang sama, Adrian juga mengiyakan bahwa dirinya mempunyai darah Indonesia dari Surabaya, seperti yang dikabarkan di media sosial. Dan di Surabaya itu adalah pertama kalinya ia menginjakan kaki di kota pahlawan. Aku menyukainya. Ini hal terbaik yang pernah saya rasakan. Aku menikmati setiap detiknya di Surabaya, kata Adrian Wibowo. Pelatih Korea Selatan U23 yaitu Lee Min-sung kini menilai bahwa kualitas pemain timnas Indonesia U23 patut diwaspadai menjelang pertemuan kedua tim di laga terakhir grup J ini. Dalam sesi konferensi persnya seusai kemenangan telak atas timnas Laos, ia menyebutkan bahwa timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain berbakat yang dapat memberikan tantangan bagi timnya. Indonesia sebenarnya bisa saja memenangkan pertandingan. Saya melihat ada banyak pemain bagus di tim Indonesia, jadi tidak seharusnya menilai tim hanya dari satu performa. Indonesia tahu bagaimana bermain dengan baik, ujar pelatih Korea Selatan. Ya, menurutnya laga perdana seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi semua tim, termasuk bagi timnas Indonesia kemarin. Karena itu, mencetak gol pertama sangat penting untuk membangun kepercayaan diri di pertandingan berikutnya. Lee menegaskan bahwa timnya akan tetap fokus untuk meraih kemenangan penuh di saat menghadapi tim tuan rumah ini. Namun, ia belum memastikan apakah Korea akan tampil dengan strategi menyerang atau bertahan, mengingat timnya masih dalam proses pembangunan. Terus terang, saya tidak berada dalam posisi untuk membicarakan tim lain, apakah mereka bisa mencetak gol atau tidak. Tetapi saya melihat Indonesia adalah tim yang tahu bagaimana bermain dengan baik, terang sang pelatih dengan merendah. Ya, di laga sebelumnya, Korea Selatan menghantam timnas Laos dengan kemenangan besar yaitu 7 gol tanpa balas, di mana hasil itu membuat Korea Selatan memperkokoh posisinya di pucuk klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Hal itu dengan koleksi 12 gol serta tanpa kemasukan sama sekali. Sedangkan timnas Laos berada di posisi ketiga dengan 1 poin dan selisih minus 7 gol. Ya, dalam hal ini kemenangan telak Korea Selatan atas timnas Laos tentu menjadi ancaman nyata tersendiri bagi tim asuhan Gerald Van Burg, di mana skuad tim merah putih tentu harus mengunci kemenangan nantinya demi bisa menjaga asa lolos ke putaran final Piala Asia U23 ini di Arab Saudi. Bintang muda timnas Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand kini resmi bergabung ke klub Slovakia yaitu AS Trenčín, di mana Marceng sapaan karibnya akan menghabiskan musim ini sebagai pemain pinjaman. Ya, teka-teki masa depan Marcelino memang menjadi tanda tanya besar setelah namanya tidak masuk roster utama Oxford United untuk musim ini. Hal itu meskipun sebetulnya tidak menjamin bahwa slot baginya untuk merumput di Championship Division tertutup, mengingat usianya masih 20 tahun. Ia pun tidak perlu didaftarkan dan masih tetap bisa bermain karena regulasi U21 di kasta kedua di Liga Inggris tersebut. Apalagi nomor punggung 28 masih menjadi miliknya. Namun kendati demikian, Oxford United tetap memutuskan untuk meminjamkannya ke klub Slovakia tersebut. Lewat rilis resminya, Oxford United menyatakan bahwa keputusan itu dibuat agar Marcelino bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Agaknya Marceng ini tidak masuk ke skema utama di tim Oxford. Oxford United dapat mengonfirmasi bahwa gelandang Marcelino Ferdinand telah bergabung dengan klub Slovakia AS Trenčín dengan status pinjaman hingga akhir musim, bunyi penyataan resmi Oxford United. Pemain berusia 20 tahun asal Indonesia ini akan menuju Slovakia untuk mendapatkan pengalaman berharga bermain di tim utama di divisi utama Liga Sepak Bola Slovakia, jelas Oxford United. Yang diketahui, Marcelino Ferdinand mendapatkan sorotan terkait penampilannya di saat timnas Indonesia menghadapi Chinese Taipei kemarin, di mana banyak warganet yang menganggap Marcelino butuh menit bermain. Kami mendoakan yang terbaik untuk Lino selama waktunya di Slovakia, tulis seorang warganet. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.